Amin, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita langsung pada pesan Tuhan. Kita adalah, pesannya gini, kita adalah bagian daripada kerajaan sorga. Kita adalah bagian dari apa? Dari kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, kita buka dulu di 2 Petrus 1 ayat 3-4. Mungkin awalnya perlu konsentrasi Bapak Ibu Saudara, ya. Karena buat saya juga menyampaikan ini di bagian awal ini apa ini maksudnya gitu ya. Oh ternyata setelah kalau kita konsentrasi maka kita akan mengerti ya. Ternyata oh paham apa yang dimaksud dengan pesan ini. Oke, 2 Petrus 1 ayat 3-4. Saya mau ajak kita baca 2 ayat ini. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kalau baca cuma selewat aja, apa ini gitu ya. Indah sih ya, kata-katanya bagus. Tetapi kata demi kata, kalimat demi kalimat, rasanya untuk mencernanya perlu waktu gitu. Nah seringkali di dalam 2 Petrus 1, ini sering kita baca, tapi kita nggak memperhatikan secara detail. Yang sering kita perhatikan secara detail kan justru ayat kelimanya. Ya. Karena yang ayat 5 yang sering kita dengar kan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Nah itu kan yang sering kita bahas. Tapi ayat yang 3 dan 4 ini kan kita baca pribadi tapi kita enggak menaruh perhatian penuh. Tapi yang menjadi dasar pesan Tuhannya adalah ayat yang keempat. Nah ada satu kalimat yang inilah yang menjadi acuannya. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya ampun, ini pun juga gak gampang ya kan. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Oke, saya coba jelaskan gini. Di dalam terjemahan Bapak Ibu Saudara yang Alkitabnya 2 bahasa, mungkin di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya kita lebih bisa mencernanya ya. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian. Nah, mengambil bagian itu di dalam bahasa Inggrisnya kita lebih sering dengar partaker, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu dikatakan kita jadi partaker of His divine nature. Susah juga Pak. Kita menjadi partaker, menjadi orang yang ikut ambil bagian di dalam natur ilahinya Tuhan. Kita menjadi orang yang ikut ambil bagian di dalam kerajaan yang Tuhan miliki. Ini kita adalah bagian daripada kerajaan sorga. Atau kalau itu diganti dengan Kristus, kita adalah bagian dari Kristus. Katakan amin. Kita anaknya, Bapak kita raja di atas segala raja. Artinya kita betul-betul bagian daripada kerajaan sorga. Kita bagian daripada natur ilahinya Tuhan. Jadi pesan ini Bapak Ibu Saudara disampaikan Tuhan buat saya Bapak Ibu dan Saudara tuh untuk sebetulnya merefresh kembali bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau nggak diingatkan lagi kadang-kadang atau seringkali orang percaya bisa lupa statusnya. Karena kelamaan hidup di dunia sehingga gak sedikit orang percaya merasa bahwa dia adalah bagian dari dunia. Tapi lewat pesan ini kita diingatkan bahwa kita bukan bagian dari dunia. Katakan amin. Kita bagian daripada kerajaan sorga yang ada di dunia untuk sementara waktu. Nah inilah cara pandang ini yang perlu kita pahami. Kita gak akan selama-lamanya tinggal di dunia. Bersyukur untuk anggota keluarga atau teman atau famili yang sudah lebih dahulu pulang ke rumah Bapak, meninggal di dalam Kristus gitu. Artinya dia udah menyelesaikan dengan baik ya pulang. Gitu. Nah kita yang masih hidup, kita bukan cuma, kita tidak
menjadi orang percaya yang cuman ngabisin waktu hidup di dunia dan untuk suatu hari kembali pulang, bukan itu. Kita ada mewakili kerajaan sorga di bumi karena ada tugas gitu maksudnya. Kita adalah partaker of his divine nature. Kita partaker of his kingdom. Kita bagian daripada kerajaan Bapa kita. Wah, sampai di sini udah mulai paham ya. Soalnya kalau baca selewat apa ini maksudnya gitu. Nah di sini inilah yang menjadi penekanannya. Makanya judul pesannya adalah kita adalah bagian daripada kerajaan sorga. Jadi kalau kita sadar kita diselamatkan, kita kemudian diperlengkapi, kita dididik, dimuridkan, didandani ya kalau mengacu kepada pesan Tuhan minggu lalu. Untuk apa sih? Bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, tapi Tuhan punya tujuan buat setiap masing-masing kita. Seperti kayak inilah calon tentara, calon prajurit. Dia diseleksi dari sekian banyak, akhirnya dia dipilih. Kemudian kan dididik, dilatih, diperlengkapi, dipersenjatai, dikasih kuasa, dikasih otoritas. Dan kemudian masuk ke dalam special force-nya daripada angkatan ketentaraan itu. Bukan gak ada tujuan. Pastinya ada tujuan. Untuk mewakili apa? Untuk mewakili pemerintah yang telah mengangkatnya untuk suatu tugas. Hal yang sama. Kita diperlengkapi sedemikian rupa. Kita dididik dalam sebuah kesatuan. Ya, di tempat ini kita dibangun sedemikian rupa untuk suatu tujuan. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Sebetulnya inti pesannya adalah pahami siapa kita, status kita sebetulnya. Tetapi kalau kemudian pesannya adalah kita adalah partaker, berarti wah tugas apa nih gitu. Nah, nanti di sini nanti kita akan belajar. Apa yang harus kita lakukan kalau kita adalah bagian daripada kerajaannya. Nah, bagaimana dengan kebanyakan orang percaya? Apakah orang percaya semua pada nangkep tentang keberadaan statusnya sebagai bagian daripada kerajaan sorga? Oh, ternyata banyak sekali yang gak nangkep. Kenapa saya bilang banyak sekali? Nanti saya jelaskan. Karena itulah bagian daripada pesan Tuhan. Apakah kita juga sebagai orang percaya yang telah dipilih dan diperlengkapi sedemikian rupa menyadari tentang tugas itu bahwa kita adalah bagian daripada kerajaan sorga di bumi yang dimana kita harus menjadi representasi daripada kerajaan sorga? Apakah setiap kita nangkap itu? Nah nanti saya nggak akan milih siapa yang udah nangkep dan gak nangkep, tetapi lewat paparan ini kita bisa menilai diri kita bahwa ya ampun ternyata aku belum nangkep atau puji Tuhan aku udah nangkep gitu. Nah, karena gini Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya sadar status. Oke, aku orang percaya sudah diselamatkan. Banyak orang percaya sadar status, tapi nggak sadar fungsi. Semuanya menyadari aku udah di dalam Kristus, aku diselamatkan, Yesus mati di kayu salib untuk aku. Aku ini ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan semuanya gak salah dengan itu. Tetapi waktu kita sadar siapa kita, apakah kita juga berfungsi sesuai dengan status kita itu. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara didapati gak sedikit orang-orang percaya gak menyadari. Gak menyadari bahwa ada kuasa yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan. Gak sedikit orang percaya yang gak memahami tujuan keberadaannya di bumi ini. Sehingga gak sedikit orang percaya, untuk apa sih Pak, kok hidup kok jenuh di dalam Tuhan, kok membosankan gitu. Karena ternyata bukti bahwa ternyata orang percaya gak memahami status keberadaan dan fungsinya di bumi ini. Atau ada gak sedikit orang percaya yang malah menjadi serupa dengan dunia. Atau gini, bahkan gak sedikit orang percaya yang enggak menegakkan hukum kerajaan sorga di bumi. Atau berjuang untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kepentingan kerajaan sorga. Tidak sedikit orang percaya yang enggak berdaya ketika menghadapi tekanan daripada si jahat. Padahal udah dikasih kuasa. Berapa banyak orang percaya yang enggak menyadari ada kuasa. Si jahat itu sudah dikalahkan. Kita diberikan kuasa untuk menginjak di bawah telapak kaki kita. Tapi kadang-kadang ada orang, Pak tolong Pak datang Pak rumah saya ada setan gitu. Kenapa kalau ada setan manggil-manggil orang kan kamu udah diberikan kuasa gitu. Nah banyak gak sedikit orang percaya yang berada di bawah tekanan si jahat. Ya, kalah menghadapi kuasa kegelapan.
Atau terbawa dengan permainan si jahat. Berapa banyak orang-orang percaya yang seperti ini, ya. Keberadaannya di mana yang Tuhan percayakan, dia nggak menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Berapa banyak orang percaya yang kehilangan arah dan tuntunan sorga. Wah, banyak sekali contoh-contoh itu. Ternyata dari contoh-contoh ini Bapak Ibu Saudara menandakan bahwa oh iya ya, banyak nggak sedikit orang percaya yang nggak sadar, belum berfungsi sebagai representasi kerajaan sorga. Karena seringkali kalah dengan si jahat, takut dengan si jahat, di bawah kendali si jahat, dibawa ke dalam permainannya si jahat dan lain-lain. Nah ini berbeda sekali dengan keadaan waktu sorga. Ada istilah gini, pada waktu sorga menginvasi bumi. Di perjanjian lama, di perjanjian baru, di situ kan ada. Ya memang konsepnya agak berbeda perjanjian lama, perjanjian baru, di mana Tuhan menyatakan kuasanya untuk sementara waktu kepada para hamba-hambanya, pada para nabi-nabinya di dalam perjanjian lama. Tapi dari situ aja betapa dahsyatnya orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itulah istilah yang dimana sorga menginvasi bumi. Tetapi waktu di perjanjian baru Yesus, Allah sendiri turun ke dunia mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan manusia ini yang udah terbelenggu dengan dosa. Maka Allah perlu turun ke dunia mengambil rupa manusianya bernama Yesus Kristus. Di situ Yesus mengembalikan semuanya itu kepada rencana Allah semula. Wow, itu dahsyat banget. Bagaimana waktu Yesus hadir di bumi, segala tanda-tanda mujizat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan, buta melihat, kemudian dilanjuti dengan para rasul dan para murid-muridnya. Wow, betapa luar biasa ya. Keadaan yang tadi saya paparkan di awal dengan keadaan yang dulu pernah terjadi. Dan seharusnya hari ini pun sorga di bumi itu harus terus terjadi dan diwakili oleh setiap kita gerejanya. Nah ini jadi pesan Tuhan. Pesan Tuhannya adalah gini. Tuhan awalnya memperlihatkan sebuah pie chart. Pie chart tuh, nah kayak gini pie chart. Tapi ini contoh ya, jadi jangan perhatikan ada tulisan 60%, 10%, 30%, itu contoh. Tuhan bilang gini, bahwa ada bagian yang besar tuh, ya, yang merah. Ini cuman gambaran aja. Banyak sekali orang percaya yang gak menyadari fungsinya di bumi sebagai representasi kerajaan sorga. Banyak orang percaya yang saya tadi bilang sadar status, tapi ternyata banyak yang tidak menyadari dan tidak berfungsi sebagai partaker of God's kingdom. Banyak orang percaya nggak menyadari bahwa dia adalah bagian daripada kerajaan sorga atau natur ilahinya Tuhan. Banyak orang percaya sadar bahwa mereka orang-orang percaya di dalam Kristus, orang-orang yang sudah diselamatkan namun belum berfungsi atau tidak berfungsi sebagai bagian dari kerajaan sorga. Inti pesannya sih sebetulnya itu. Orang-orang yang seharusnya menjadi representasi kerajaan sorga di bumi harusnya gitu. Orang-orang di bumi masih belum terlalu biasa membedakan mana yang sungguh perwakilan kerajaan sorga dan mana yang bukan. Jadi gini, karena gak sedikit orang percaya yang belum menjadi representasi kerajaan sorga, maka orang-orang yang ada di bumi masih belum bisa terlalu membedakan mana perwakilan sorga dan mana yang bukan perwakilan sorga. Dan inilah tugas kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Supaya waktu kita bergerak di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang melihat, wow, ini anak Tuhan, perwakilan kerajaan sorga di bumi. Sehingga keberadaan kita gak membingungkan orang-orang di mana kayaknya mereka mah sama kita ya gitu. Sama-sama kayak belum di dalam Tuhan gitu. Nah ini cilaka lah kalau sampai orang berkesimpulan hal seperti itu terhadap kita orang percaya. Nah itulah inti pesannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan nyata, meskipun ceritanya beda, tetapi sedikit banyak ini bisa jadi gambaran. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar yang namanya Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle. Mereka kan pewaris kedua daripada tahta kerajaan Inggris. Karena Pangeran Harry itu anak kedua. Karena bapaknya adalah sekarang Raja Inggris. Dulu Pangeran Charles disebutnya. Anak pertama Pangeran William. Kembali kepada Pangeran Harry ini, adiknya. Pangeran Harry dan istrinya kan Meghan Markle. Ini kan sebetulnya mereka adalah pangeran-pangeran ya. Mereka punya gelar ya. The Duke and Duchess of Sussex. Jadi wah mereka punya gelar kerajaan. Tetapi mereka ternyata gini memutuskan untuk tidak mau lagi
menjadi bagian daripada kerajaan orang tuanya. Daripada kerajaan Inggris, bukan semata-mata orang tahu. Mereka udah gak mau lagi dari bagian kerajaan Inggris. Ya alasannya tentunya mereka punya alasan sendiri. Tapi intri kisah ini menjadi gambaran, jadi ternyata gini. Mereka memilih untuk menjadi orang biasa. Mereka udah lagi tidak menerima benefit sebagai pewaris tahta nomor sekian daripada kerajaan Inggris. Mereka udah gak terima lagi. Mereka udah gak terima penyediaan lagi dari kerajaan Inggris. Nah, berapa banyak orang percaya yang tanpa dia sadari memutuskan untuk mengabaikan status bagian daripada kerajaan sorganya dan memilih untuk jadi orang biasa tanpa disadarinya. Sehingga seringkali karena gak menyadarinya, sehingga bertindak gak beda jauh dengan orang-orang yang di luar kerajaan sehingga gak mengalami benefit kerajaan sorga. Nah, ini yang perlu kita pahami. Padahal segala sesuatunya Tuhan sudah perlengkapi orang-orang percaya. Dengan segala kelengkapannya, penyediaannya, dengan segala kuasanya, otoritasnya, segala janji-janjinya, segala karunia-karunianya, semuanya Tuhan sudah sediakan semuanya itu. Ya, tentunya termasuk juga tantangan-tantangan dan aniaya-aniayanya. Ya. Tuhan menyatakan bahwa saatnya lah orang percaya, maksudnya kita, dan orang-orang percaya lainnya. Tuhan menyatakan bahwa saatnya lah orang percaya bangkit dan menangkap kembali panggilan sorga atas hidupnya. Yang mau katakan amin. Wow. Jadi bumi harus dipenuhi dengan kemuliaan, kan kemuliaan Tuhan. Kan di dalam Kejadian pasal pertama kenapa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Karena Tuhan punya rencana atas manusia itu. Supaya bumi penuh dengan kemuliaannya. Nah, keberadaan kita hari ini juga harus sama dengan tujuan awal, dengan master desainnya Tuhan supaya bumi penuh dengan kemuliaannya. Invasi kerajaan sorga yang terjadi di zaman dulu juga harus terjadi di zaman sekarang, bahwa ada invasi kerajaan sorga. Di mana ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya bergerak dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan. Sehingga orang melihat, wah ini pasti anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Minimal ada 2 ya. Yang pertama, selaraskan cara pandang kita dengan cara pandang kerajaan sorga. Karena itu perlu penyelarasan. Selaraskan cara pandang kita dengan cara pandang kerajaan sorga atau kingdom paradigm, cara paradigma kerajaan sorga. Untuk kita bisa menjadi representasi dari kerajaan sorga, pertama-tama cara pandang kita harus selaras dulu dengan cara pandang kerajaan sorga. Paradigma kita selaras dengan paradigma kerajaan sorga. Ayatnya yang tadi masih kan ya di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Nah, yang saya mau jelaskan adalah gini. Dosa membuat hubungan, ini cerita dari awal, dosa membuat hubungan Adam dengan Tuhan menjadi terputus, ya, sehingga seluruh rancangan Tuhan yang rancangan Tuhan awal buat Adam untuk menjadi perwakilan kerajaan sorga di bumi kan akhirnya kan gagal di situ kan, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Wilayah yang Tuhan percayakan untuk dikelola oleh Adam dan Hawa kemudian menjadi lepas dari pengelolaan mereka. Manusia jatuh dalam dosa, gara-gara Adam yang pertama maka seluruh manusia jatuh dalam dosa. Ya, padahal Tuhan punya rancangan kan, mari kita menjadikan manusia sesuai gambar dan rupa kita. Wow, sebenarnya Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Nah, melihat apa yang terjadi ini, maka Allah perlu turun ke dunia, mengambil rupa manusia untuk mengembalikan bumi yang dikuasai kerajaan gelap untuk dikuasai kembali oleh kerajaan sorga. Tuhan menebus manusia yang udah jatuh dalam dosa untuk dikembalikan kepada rencana Allah semula. Supaya manusia yang pegang kendali menjadi representasi kerajaan sorga di bumi. Nah, kita harus ngerti tentang prinsip dasar ini. Bahwa kalau kita diselamatkan sama Tuhan hari ini menjadi orang-orang percaya, itu karena Tuhan mau mengembalikan status kita. Yang tadinya manusia berdosa, yang udah rusak, dipulihkan menjadi ciptaan Allah yang diciptakan dengan gambar dan rupa Allah kembali. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas kerajaan sorga di bumi. Jadi kalau kita ada sebagai orang percaya, karena ada tugas. Karena ada apa? Tugas dari siapa? Ya, dari kerajaan sorga, betul. Nah, kerajaan sorga kembali dinyatakan di bumi, dan untuk bisa mengalaminya perlu perubahan paradigma. Harus dimulai dari terjadinya perubahan pikiran.
Karena pola pikir kerajaan gelap dengan pola pikir kerajaan sorga tuh beda. Ya. Jadi syarat utama untuk masuk, untuk menangkap kembali rencana kerajaan sorga adalah pertobatan. Makanya ingat gak waktu Yesus pertama melayani di bumi, apa yang dia serukan? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah kata bertobatlah adalah metanoia, perubahan cara pandang, perubahan cara pikir. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, yang Yesus serukan adalah perubahan cara pandang. Karena perubahan cara pandang bisa mengubah perubahan tindakan. Makanya yang perlu diawali adalah apa? Perubahan cara pandang. Nah kata metanoia tadi ya, merupakan perubahan pikiran atau perubahan paradigma. Nah paradigma atau cara berpikir satu orang dengan orang yang lain itu beda. Jadi paradigma cara pandang itu masing-masing daripada setiap manusia itu beda-beda ternyata. Nah itu semua yang beda-beda itu harus diselaraskan dengan cara pikir kerajaan sorga. Nah cara pandang atau paradigma itu kenapa bisa beda? Tergantung nilai apa yang dihidupi oleh si masing-masing manusia itu. Tergantung pengalaman-pengalaman apa yang dia udah jalani. Itu mempengaruhi cara pandang. Mempengaruhi juga lingkungan di mana dia tinggal itu mempengaruhi. Mempengaruhi dengan siapa dibesarkan. Cara pandang anak-anak kita tergantung dengan siapa dia dibesarkan. Apa dengan orang tua yang menanamkan nilai-nilai kerajaan surga atau dengan orang tua yang tidak menanamkan nilai kerajaan surga, itu berpengaruh pada cara pandang si anak. Jadi ternyata paradigma itu banyak di latar belakang oleh banyak hal. Yang mana satu mungkin berbeda dengan yang lain. Nah semua cara pandang yang berbeda. Ya kadang-kadang gini, orang percaya yang kelamaan hidup di dunia, yang bergaul dengan dunia, lama-lama cara pandangnya cara pandang dunia. Nah untuk masuk kembali sebagai representasi kerajaan surga, maka yang pertama-tama harus diselaraskan adalah cara pandang. Surga kan mengajarkan prinsip-prinsip supaya cara pandangnya selaras dengan Kristus dan semuanya ada di sini. Nah makanya semuanya harus kembali lagi, back to Bible lagi. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita pahami dulu. Untuk supaya cara pandang kita diselaraskan dengan cara pandang kerajaan surga, pertama-tama kita harus paham untuk tujuan apa aku diselamatkan. Kan ada orang percaya sampai sekarang juga untuk apa sih aku diselamatkan sih? Hidup tuh bosan Pak, gak ada apa-apanya. Jenuh. Nah itu artinya dia gak paham untuk apa dia diselamatkan. Jadi pertama-tama kita harus sadar untuk apa kita diselamatkan. Dan kerajaan siapa yang kita representasikan. Karena tanpa disadari gak sedikit orang percaya merepresentasikan kerajaan yang lain. Nah Tuhan mau kita sadar kerajaan siapa yang kita representasikan. Benar gak kerajaan sorga yang kita representasikan. Kemudian untuk kepentingan siapa aku melakukan ini semua. Untuk kepentingan untuk kepentingan diriku dan diriku atau untuk kepentingan kerajaan sorga. Dan kemudian yang perlu kita tanya, nama siapa yang ditinggikan di ujungnya? Kadang-kadang gak sedikit orang percaya supaya namaku, tapi gak berani nyebut sih, tapi dalam hati supaya namaku ditinggikan. Namaku apa nama Tuhan yang ditinggikan, nama Kristus. Nah ini yang perlu, pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu diajukan kepada kita untuk apa? Pertama-tama supaya cara berpikir kita selaras dengan cara pandang Tuhan. Makanya di dalam Roma 12 ayat 2 kan, kita sering dengar ini. Untuk menjadi sebuah persembahan yang hidup kita harus berubah. Jangan menjadi serupa dengan dunia tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan dan yang sempurna. Nah pertama-tama harus berubah cara pandangnya. Contohnya gini, perubahan paradigma adalah gini, misalnya contohnya. Ada orang yang dulu melakukan segala sesuatu untuk kepentingan dirinya. Pokoknya aku mau melakukan ini untuk kepentingan aku. Maka segala cara aku tempuh, yang penting kepentinganku tercapai. Tetapi setelah di dalam Kristus, kita udah gak bisa main terobos-terobos, yang penting tercapai. Caranya, apakah berkenan atau enggak? Caranya, apa sesuai dengan kebenaran atau enggak? Kepentingan siapa yang akhirnya tercapai, kepentinganku atau kepentingan kerajaan sorga. Nah ini yang membuat seharusnya cara pandang kita berbeda waktu kita melakukan sesuatu. Nggak usah jauh-jauh lah di bangsa Indonesia ini aja kan ada masyarakat yang
pro pemerintah dan ada yang nggak pro pemerintah kan, yang mereka katakan bahwa ngapain Pak Presiden bikin infrastruktur jalan tol di mana-mana kan ngabisin uang, utang jadi banyak. Tetapi kalau dia memahami cara pandang pemimpin, kenapa dia bangun infrastruktur itu untuk kepentingan rakyat, dan ini yang nggak ditangkap kan. Bahkan ada sebagian masyarakat mengkritik tetapi dia menggunakan fasilitas tersebut. Kan jadi lebih mudah kan sebetulnya kalau mau diakui. Tapi ini kan soal cara pandang yang berbeda. Terus contoh lagi ya supaya kita paham nih soal cara pandang. Kalau dulu pandangan umum tentang membangun keluarga, pandangan dunia tentang membangun keluarga kan apa sih definisi dunia tentang keluarga? Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat. Definisi dunia untuk membangun keluarga kan begini, yang penting keluarga itu adalah lembaga terkecil yang isinya suami, istri, anak. Itu pandangan umum dunia tentang yang namanya keluarga. Sehingga orang yang memiliki cara pandang dunia tentang keluarga kan yang penting aku dapat pasangan, nanti nikah, kemudian punya anak. Itulah yang disebut aku berkeluarga. Tapi lihat cara pandang kerajaan sorga tentang keluarga. Keluarga adalah tempat Tuhan menyatakan rencananya, kehendaknya di bumi. Dan itu dia tuangkan dan itu dia percayakan kepada sebuah lembaga yang bernama keluarga. Makanya anggota-anggota keluarga semua harus nangkap rencana kerajaan sorga. Makanya kenapa ada struktur kerajaan sorga di bumi untuk keluarga. Karena dia supaya menjadi representasi kerajaan sorga di bumi. Di mana masing-masing orang-orang yang ada di dalam struktur itu ngerti fungsinya. Ngerti apa? Ngerti fungsinya. Sehingga kalau dia adalah seorang pria, maka dia tahu bahwa dia harus jadi pemimpin yang bisa memberikan visi Tuhan kepada anggota keluarganya, untuk keluarganya, untuk tujuan keluarganya. Kalau dia adalah seorang pria, dia juga harus ada seorang imam yang bisa membagikan pesan isi hati Tuhan kepada setiap anggota keluarganya untuk membangun iman kehidupan rohani keluarganya. Kalau dia seorang pria atau pemimpin, dia juga menjadi seorang suami buat istri dan ayah buat anaknya. Bapak-bapak yang setuju katakan amin. Wow, mantap sekarang amin. Amin. Tetapi jangan cuma amin aja ya. Demikian juga istri ada fungsinya sebagai penolong daripada sang pemimpin tersebut, sang imam tersebut. Anak juga ada fungsinya. Nah kalau itulah yang dikatakan, kalau semua berfungsi itulah disebut keluarga yang dimaksud Tuhan. Representasi daripada partaker of the God's kingdom di bumi. Itu direpresentasikan oleh keluarga orang-orang percaya. Selama itu gak ditegakkan, itu belum jadi representasi karena gini, mau nangkep rencana Tuhan yang mana kalau dalamnya ternyata bukan suasana sorgawi. Makanya itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagian daripada setiap kita orang-orang percaya di bumi adalah menghadirkan sorga. Makanya dalam satu teks doa Bapa kami yang udah sering kita dengar, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya dimanapun Tuhan tempatkan kita, bagian kita lah menghadirkan kerajaan sorga. Di keluarga ataupun dimanapun Tuhan tempatkan kita, bagian kita lah hadirkan kerajaan sorga di bumi seperti di sorga. Kerajaan sorga, ini dalam Roma 14, kerajaan sorga bukan soal makanan, minuman, toas, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah bagian kita adalah hadirkan itu. Ya ini pesan itu setiap kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Makanya adalah prinsip carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran yang dulu kita pernah dijelaskan kan ya. Carilah dahulu itu bukan cuma sekedar asal hadir ke gereja, tetapi bangunlah kehidupan kita dengan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Maka di situ kita berfungsi sebagai representasi daripada kerajaan sorga di bumi. Oke, lanjut ya. Nah, sebenarnya masih banyak sih soal paradigma. Oke, makanya kalau kita cara pandang kita, paradigma kita selaras dan cara pandang kerajaan sorga, maka prioritas kita pun berubah. Di mana prioritas utamanya adalah bukan untukku lagi. Jadi terjadi perubahan, penataan kembali daripada prioritas yang mana yang nomor satu adalah Tuhan. Menjadi prioritas utama kita. Kedua adalah keluarga. Di mana ketiga baru mata pencarian. Di mana keempat pelayanan.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang udah dipercayakan melayani, pastikan yang nomor 2-nya itu udah ditata dengan baik. Karena salah satu persyaratannya kan sebetulnya di Alkitab kan itu. Masing-masing anggota keluarga berfungsi sesuai dengan struktur kerajaan sorga. Kalau masih ada lempar-lempar barang, piring terbang ini dan itu. Nah, tapi kan sekarang masih ada gitu ya piring terbang ya, zaman dulu kan kalau cerita tentang rumah tangga, oh mamaku dan papaku lempar-lempar piring, zaman sekarang masih ada nggak ya? Mungkin yang lain lagi yang dilempar mungkin ya. Tapi kalau masih ada suasana seperti itu artinya belum menjadi perwakilan surga di bumi. Oke lah ya, kita lanjut ya. Yang pertama, selaraskan cara pandang kita dengan cara pandang kerajaan sorga, kingdom paradigm. Yang kedua, selaraskan standar kita bertindak dengan standar partner kita, yaitu Tuhan. Selaraskan standar kita bertindak dengan standar partner kita, yaitu Tuhan, God's coworker. Ya, kayaknya pernah dengar juga beberapa waktu yang lalu ya, God's coworker. Jadi kita harus menjadi partnernya Tuhan. Karena ternyata gini Bapak Ibu Saudara, kembali ke 2 Petrus 1 ayat 4. Di situ dikatakan supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang tadi saya jelaskan ya, partaker of kingdom of Christ. Nah, kata partaker dalam bahasa aslinya adalah metokos. Metokos itu partner. Metokos itu kawan sekerja. Metokos itu shareholder. Wow, jadi artinya gini, kita tuh pemegang saham kerajaan sorga loh, stakeholder. Kita loh bagian daripada kerajaan sorga. Bapak kita rajanya dan kita anaknya. Wow. Kalau kita menyadari ini, artinya waktu kita di bumi sementara waktu ditempatkan, kita tuh berpartneran dengan raja kita, dengan bapak kita. Artinya ketika Tuhan menebus kita dari belenggu dosa, Ia gak cuma sekedar menjadikan kita sebagai orang percaya. Ya udah kamu diselamatkan dah, sejak ini kamu adalah orang Kristen. Kamu orang percaya. Ya gak salah dengan status itu, tetapi Tuhan gak sekedar menjadikan kita hanya sebagai orang percaya. Tuhan jadikan kita partnernya. Katakan amin. Tuhan jadikan kita apa? Partnernya. Wow. Luar biasa ya. Artinya kata partner atau teman sekerja ini memiliki arti bahwa kita gak bekerja sendirian. Kita bekerja bersama-sama untuk kepentingan kerajaan sorga. Jadi kalau kita mau bayangkan adalah mungkin kalau kita sering melihat atau kita mungkin juga sering membeli makanan dari jaringan rantai makanan, franchise daripada jaringan makanan, fast food apalah namanya. Kalau kita melihat ada jaringan rantai perusahaan makanan, fast food yang dimana pusatnya di luar negeri. Waktu dia memperluas jaringannya di negara-negara lain, perhatikan kan semuanya sama kan. Dari namanya, mereknya, desainnya, dan diharapkan rasanya juga. Menu-menunya semua harus sama dengan yang pusat. Nah itu membuat kita lebih punya gambaran. Dan demikian pula kita. Kita tuh sebetulnya adalah salah satu jaringan daripada jaringan kerajaan sorga di bumi. Di mana segala sesuatunya tuh harus sama dengan yang pusat. Bahkan kalau jaringan makanan fast food itu kalau dia punya kesulitan, pusat ikut campur gak? Pusat mengutus orang perwakilannya gak? Iya. Tapi kemudian ada pertanyaan, Pak, kenapa waktu saya kesusahan kok Tuhan gak tolong saya? Pertanyaan adalah gini, apakah kita sudah menjadi jaringannya selama ini? Apakah kita sudah menjadi cabang franchise-nya yang semuanya mereknya sama, warnanya sama, menunya sama? Atau kita menjadi franchise yang lain? Nah itu gambaran itu akan memudahkan kita. Ya, oke, saya nggak berlama-lama bahwa waktu kita menjadi kawan sekerjanya Tuhan, maka kita yang pertama keuntungan yang bisa kita nikmati, kita nggak kerja sendiri. Kita dipilih bukan karena kita bisa. Kita dipilih karena kita dibikin bisa, dituntun, dibimbing supaya jadi bisa. Resiko ditanggung bersama enak banget. Makanya Rasul Paulus pernah menasehatikan jemaat-jemaat di Korintus pada waktu itu bahwa baru ketika mereka sadar mereka diselamatkan, tiba-tiba mereka udah franchise ke sana ke sini. Aku ini golongan Apolos, aku ini golongan Paulus, aku ini golongan Yesus dan lain-lain. Kata Rasul Paulus di dalam suratnya, kita bukan golongan siapa-siapa, kita golongan satu. Kita adalah perwakilan kerajaan sorga di mana kita adalah kawan sekerjanya Tuhan.
Oke, keuntungannya tadi apa? Kita nggak bekerja sendiri. Yang kedua, kita beroleh kekuatan. Mungkin kita menjalani hari-hari yang nggak mudah. Menjadi representasi kerajaan sorga tuh nggak mudah, apalagi di bumi. Apalagi di negeri yang lagi sebagian orang yang tidak bertanggung jawab lagi mencuat, lagi mau menonjolkan intoleransi, sangat gak mudah untuk menjadi perwakilan sorga di bumi. Tetapi kita punya Bapa di sorga yang berkata, marilah kepadaku, kamu yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut rendah hati, pikulah kuk yang kupasang. Ada Bapa di sorga yang siap memikulkan kuk, yang supaya apa? Dia tanggung kesusahan itu bersama-sama. Ya ini udah gak usah dijelasin lagi ya, ada lembu junior, ada lembu senior, itu udah paham banget. Dimana kita ada satu kuk sama Tuhan, dimana dia yang nanggung mayoritas daripada kuk yang kita tanggung. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya juga gak berlama-lama. Kalau kita perhatikan, baru 2 minggu yang kita masuki di tahun 2023, kalau kita perhatikan pesan Tuhannya. Ini kan Tuhan sebetulnya ini kan bukan pesan lama, Tuhan lagi mengingatkan kembali, merefresh kembali setiap kita bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Minggu lalu pesan di mana Tuhan sudah menulis hari-hari yang akan kita jalani, perkara-perkara dahsyat yang Tuhan jalani. Dan minggu ini kita diingatkan bahwa kita adalah bagian partaker of His kingdom, partaker of God's kingdom. Di mana Tuhan mau kita menjadi representasi daripada kerajaan surga, di mana cara pandang kita harus diubah menjadi cara pandang Kristus. Kalau kita nggak paham tentang ini, maka visi tahun menyatakan kasih Tuhan untuk mencelikan mata yang buta itu nggak akan susah terlaksana. Kenapa gini? Cara pandangnya masih beda dengan cara pandang sorga. Sedangkan mencelikan mata yang buta itu adalah tugas kerajaan sorga ternyata Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak nyadari siapa kita, jangankan mencelikan mata yang buta, si orang percaya juga lagi buta gitu. Oleh sebab itu mari saya percaya bahwa pesan ini betul-betul mencelikan setiap kita Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mau mempercayakan kita untuk mencelikan mereka yang buta di luar sana. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.